Hadis yang ke-93, hadis yang ke-7 dari bab ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amalan-amalan saleh. Ini sebagaimana judul bab. Beliau berkata, bab fil mubadarati ilal khairat. Berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan karena setiap kebaikan itu ada waktunya, ada momennya, dan ada masa di mana dicabut kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita telah menemui ajal kita. Tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan untuk kita mengerjakan amalan saleh. Makanya sebagaimana sering yang saya sampaikan, ketika Rasulullah menjenguk pamannya Al-Abbas yang sakit keras dan dia mengharapkan kematian, Rasulullah mengatakan, mintalah pemaafan dan keselamatan, kesehatan dari Allah. Beliau melarang pamannya untuk meminta kematian karena selama seseorang masih hidup, walaupun dalam kondisi sakit misalnya, masih banyak amalan-amalan saleh yang bisa ia kerjakan. Sampai ketika dia terbaring di atas pembaringannya, dia masih bisa berzikir, hatinya masih bisa mengingat Allah, dan itu masih menjadi pemberat pada timbangan amalan kebajikannya. Dia masih bisa bertaubat kepada Allah, dia masih bisa mengerjakan salat walaupun dengan dalam keadaan duduk atau berbaring atau dengan isyarat atau dalam hati, dan semuanya itu masih menjadi amalan saleh baginya. Dia masih mengembalikan kezaliman atau meminta maaf dari orang-orang yang pernah ia zalimi dalam kondisi dan keadaan yang seperti itu. Tapi kalau seseorang telah meninggal dunia, maka terputus semua amalan-amalan saleh. Dia tidak mampu lagi ruku', dia tidak mampu lagi sujud, dia tidak mampu lagi bersedekah, dia tidak mampu lagi birrul walidain, dia tidak mampu lagi berdakwah, dia tidak mampu lagi menyantuni fakir miskin, dia tidak mampu lagi mengasihi anak yatim, dia tidak mampu lagi untuk melangkahkan kaki ke masjid, dia tidak mampu lagi menuntut ilmu, dia tidak mampu lagi duduk di halaqat tahfidzul Quran, dia tidak mampu lagi untuk tersenyum kepada sesama, dia tidak mampu lagi menyingkirkan duri di jalan. Jadi sudah tertutup kesempatan itu baginya. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dalam hadis ini, badiru bil a'mal. Bersegeralah mengerjakan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan saleh. Sab'an. Ada 7 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tantadhiruna, apakah kalian menunggu illa faqran munsiyan, sampai seseorang itu terjatuh dalam kefakiran. Ketika dia menjadi kaya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dia jatuh miskin, dia mau berbuat, dia baru mau bersedekah. Makanya hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sedekah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr, yaitu engkau bersedekah dan engkau dalam keadaan sehat. Karena kalau seseorang sudah sakit, sudah berubah pandangannya terhadap kehidupan ini. Berbeda antara orang yang masih sehat walafiat, masih bisa berjalan dengan sempurna, bahkan masih bisa berolahraga, masih bisa beraktivitas, dengan orang yang sudah berada di atas pembaringan yang berwarna putih di rumah sakit. Dari balik jendela dia melihat keluar, tidak ada nilainya dunia itu di matanya. Mobil-mobil mewah yang berseliweran, yang dia lihat gedung-gedung yang tinggi, itu tidak ada lagi nilainya ketika dia sudah terbaring di atas pembaringannya. Bahkan baru dia ingin bersedekah pada waktu itu. Makanya Nabi mengatakan sedekah yang paling mulia yang Anda keluarkan ketika Anda masih sehat, syahih, dan Anda masih dalam keadaan kikir, syahih, masih banyak yang difikirkan, masih panjang angan-angannya. Investasi untuk anaknya dia siapkan. Dia masih mengejar yang disebut dengan passive income. Ya, sebagian ada yang mentargetkan itu. Mengatakan pokoknya sekarang saya bekerja dengan target 40 tahun saya tinggal memetik hasilnya. Ya, apalagi kalau bagi sebagian kita yang bukan misalnya PNS yang tidak dijamin hari tuanya. Ya, makanya mengapa untuk menjadi PNS itu banyak dikejar orang, karena katanya jelas setiap bulannya, kemudian jelas
masa depannya dan hari tuanya. Dia lupa bahwasanya yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kullin ayyuhal ikhwah al-karim, Nabi SAW kemudian mengatakan, sedekah yang paling afdal, Anda sehat, Anda kikir, takhshal faqr, dan Anda takut akan kefakiran. Ya, ini sedekah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ghinan mutghiyan, atau menunggu kekayaan yang menjadikan seseorang itu menjadi sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna aw maradan mufsidan, atau nanti dia sakit di mana dia tidak mampu berbuat apa-apa. Makanya selama Anda masih sehat, rajinlah ke masjid, rajinlah qiyamul lail, rajinlah untuk mengerjakan amalan-amalan saleh sebelum Anda jatuh sakit. Au haraman mufnidan, atau ketika seseorang telah menjadi tua, mufnidan, di mana dia telah menjadi pikun. Ya, dia tidak bisa lagi membedakan mana gula mana garam. Ya, bahkan ya biasanya orang-orang yang sudah berusia senja, ya dia bawaannya sebagaimana istilah sekarang baperan. Ya, cepat sekali tersentuh perasaannya. Dia merasa tidak diperhatikan oleh anak-anaknya, cepat tersinggung. Ya, ini kondisi dan keadaan di usia tua. Mana kita berlindung dalam zikir pagi dan petang kita dari keburukan masa tua. Dia tidak mampu lagi misalnya mengendalikan, ya, akramakumullah, kotorannya, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Au mautan mujhizan, atau kematian yang datangnya cepat, tiba-tiba. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu yang menimpa saudara-saudara kita di Banten, ya, di Lampung, ya, di Lampung ya. Ini mereka tidak duga sebelumnya. Video yang beredar itu yang jadi viral, ya, lagi konser musik, subhanallah, tiba-tiba tsunami menerjang. La haula wala quwwata illa billah. Nasallallahu an yakhtimana bi khair. Semoga Allah mematikan kita dalam kondisi dan keadaan husnul khatimah. Ya. Ya, dan kita harus senantiasa mempersiapkan diri untuk kematian. Ya, karena ini juga salah satu di antara tanda akhir zaman adalah mautu al-faj'ah, mati tiba-tiba tanpa sebab. Au ad-dajjal, sebelum datang atau ketika telah datang ad-dajjal, ad-dajjal al-akbar, yang tidaklah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala illa kecuali nabi itu yuhadzira ummatahu minad dajjal, memberikan peringatan kepada umatnya tentang keburukan ad-dajjal. Ya, dari kita setiap salat juga berlindung kepada Allah. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masih ad-dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Mengapa disebut dengan fitnah ad-dajjal? Karena fitnahnya sangat besar sebagai ujian keimanan bagi orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya dan yang hanya berpura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dajjal sebagaimana disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maktubun ala jabinihi, tertulis di keningnya, kafara, bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman sampai orang yang ummi sekalipun yang tidak tahu membaca. Dan ketika dia kemudian membelah seseorang menjadi dua bagian, kemudian dia menghidupkannya kembali, dan orang ini kemudian ditipu, ya, dan diperintahkan untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Ketika dia berkata kepada seseorang, jika saya mampu menghidupkan bapakmu yang telah lama meninggal, apakah engkau mengakuiku sebagai Tuhan? Dan dia kemudian menunjuk kubur bapaknya dan tiba-tiba berdiri di hadapannya. Ini fitnah yang sangat besar. Ketika dia berkata kepada langit, amtiri, turunkan hujanmu, dan dia berkata kepada bumi, ambiti, keluarkan tumbuhanmu, seketika turun hujan, keluar tumbuh-tumbuhan. Ini fitnah yang sangat besar. Sekarang saja baru dajjal-dajjal kecil yang kroco-kroco yang muncul sudah banyak yang terfitnah. Ya, ada yang
kemudian mengaku mendapatkan batu keramat yang bisa mengobati. Orang antri membawa air, membawa subhanallah la haula wala quwata illa billah. Ini baru dajjal kecil. Baru dajjal kecil yang bermunculan di zaman sekarang ini, sudah banyak kemudian yang mengikutinya. Ada yang mengklaim mengaku bisa menggandakan uang, banyak yang mengikutinya, dan seterusnya. Yang dianggap sakti, memiliki khariqul lil 'adah, kekuatan di luar dari kemampuan manusia. Na'udzubillah min dzalik, ashabul karamat, yang dianggap memiliki karamah atau yang didatangi dari tempat yang jauh. Kemudian dia menisbahkan dirinya sebagai syekh dan duduk di dekat kuburan. Kemudian orang-orang datang ke kuburan itu. Na'udzubillah. Dan di antara cerita yang sangat lucu yang berkaitan dengan hal tersebut, konon di sebuah daerah ada seorang yang dianggap sakti, dan dia adalah penjaga sebuah makam yang banyak dikunjungi orang, yang dianggap keramat, dan dia memiliki seorang murid dan seekor anjing yang setia. Dan di suatu hari muridnya ini kemudian berkata, saya mau menunaikan ibadah haji. Sang guru kemudian berkata, pergilah, dan sebagai balasan kesetiaanmu selama ini berkhidmat kepada aku, saya memberikan kepadamu anjing yang setia ini untuk menemanimu dalam safar dan perjalanan, karena dia melewati gurun untuk menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Berangkatlah sang murid bersama dengan anjingnya tersebut. Di tengah jalan anjingnya itu mati. Dia kemudian sedih, menangis atas kematian anjing yang setia itu. Tiba-tiba lewatlah kafilah. Kemudian mereka bertanya, kenapa Anda menangis? Setelah ia kuburkan anjing itu, dia berkata, sungguh aku telah kehilangan seorang pendamping, yaitu wali dari wali-wali Allah. Akhirnya orang-orang kemudian menangis bersamanya dan memberikan kepadanya harta. Kemudian tersebar berita, mulailah dengan harta itu dia bangun tempat yang dikultuskan, yang dikeramatkan. Berdatanganlah orang dari berbagai penjuru, karena mereka meyakini di tempat itu adalah wali yang saleh yang meninggal. Dan dia semakin kemudian memakan harta manusia dengan cara yang batil. Tidak lama kemudian terdengar berita itu pada syekhnya yang sebelumnya telah terkenal, namun dikalahkan dengan makam yang baru itu. Akhirnya sang syekh ini penasaran, di mana gerangan dan siapa yang menjaga makam itu. Berangkatlah dia untuk mendatanginya. Dia kaget, ternyata muridnya. Dia bertanya, ternyata kau yang berada di sini. Makam siapa? Yang didatangi banyak orang dan dianggap keramat. Dia berkata, sesungguhnya ini adalah makam anjing yang menemani saya. Syekhnya kemudian menangis sejadi-jadinya. Muridnya bertanya, kenapa Anda menangis ya Syekh? Dia berkata, sesungguhnya kuburan yang ada di sana itu bapaknya anjing yang mati di sini. La haula wala quwata illa billah. Itulah pentingnya kita belajar akidah, tauhid, agar kita kemudian diselamatkan dari hal-hal yang seperti ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, kesyirikan, dia akan merasakan keamanan dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak belajar akidah, dia mendengar suara burung, dia ketakutan. Dia tatayur, dia tasya'um. Kemudian dia menganggap keramatnya pohon tertentu atau kuburan tertentu. Semakin dia semakin takut, syaitan semakin mempermainkan dia. Na'udzubillah. Tapi kalau seseorang bagus akidahnya dan tauhidnya, ulaika lahumul amnu, dia akan merasakan keamanan, wa hum muhtadun, dan dia mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amar, atau sebelum datang hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas-sa'atu, di mana hari kiamat itu adha, itu lebih dahsyat, wa amar, dan lebih pahit dari azab dunia. Jadi kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera mengerjakan amalan-amalan saleh
selama kita masih mampu, atau selama kita diberikan kelebihan harta, atau selama kita masih sehat, atau selama kita masih muda, atau selama kita masih hidup, atau sebelum datangnya hari kiamat. Dan kiamat seseorang adalah mautuhu, kematiannya. Idza mata ahadun qamat qiyamatuhu. Jika seseorang telah meninggal, maka kiamatnya telah datang. Mengapa demikian? Karena hari kiamat itu adalah fase yang menghubungkan seseorang dengan kehidupan akhirat, dan kematian adalah yang menghubungkan kita dengan kehidupan akhirat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazil akhirah, sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama kita dari kehidupan akhirat.